Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab 3 dari materi yang ada, fokus ke faktor-faktor yang mungkin nggak kelihatan, tapi kuat banget pengaruhnya ke kemampuan kita bangun kekayaan. Kita sering fokusnya ke gaji, ke investasi ya kan? Tapi gimana ya pengaruh lingkungan, orang terdekat? Nah, kita punya data menarik nih, ada riset dari tahun 96 sampai 2016, ada wawancara, statistik soal miliarder juga. Jadi misi kita hari ini bongkar pengaruh masa kecil, pasangan hidup, sama tekanan sosial ke sukses finansial Anda. Yuk, kita mulai? Iya, betul. Penting banget ini kita pahami. Soalnya seringkali pengaruh ini jalan gitu aja, di bawah sadar kita. Nanti kita lihat deh, gimana pengaruh kecil, pilihan pasangan, terus lingkaran sosial kita itu bisa jadi aset, atau malah, jadi penghambat buat finansial kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya, keluarga. Riset di materi Anda ini nunjukin ada korelasi nih antara orang tua yang hemat, yang terbuka soal uang, sama anak-anaknya yang cenderung lebih sukses finansialnya nanti. Ada contoh bagus tuh si Kristi, yang dari kecil udah diajak rapat anggaran keluarga tiap bulan, jadi dia lihat langsung, bukan cuma dengerin. Nah, yang menarik lagi nih, menurut studi Universitas Minnesota yang dikutip, ternyata tindakan orang tua, jadi cara mereka nabung, cara mereka belanja, kelola utang, itu dampaknya lebih dalam ke anak dibanding sekedar ngomong atau ngasih nasihat. Dan ini kayaknya dikonfirmasi lagi ya di studi yang lebih baru. Sekitar 70% miliarder bilang orang tua mereka itu hemat banget. Jadi apa yang dilihat anak sehari-hari itu pelajarannya. Tapi ada sisi lainnya juga ya. Pengalaman negatif waktu kecil ternyata bisa jadi pendorong kuat juga. Tapi arahnya beda. Ada cerita inspiratif tuh di risetnya soal calon miliarder yang termotivasi justru karena nggak mau kayak ayahnya, yang wah parah banget kelola uangnya. Ya, ayahnya ini selalu bikin keputusan finansial karena panik atau putus asa gitu ya. Nah, akhirnya si anak ini malah berhasil banget bangun kekayaan sampai $825.000 dari kondisi minus loh. Ini nunjukin kita bisa milih buat belajar dari masa lalu, mau baik atau buruk. Nggak harus ngulangin kesalahan yang sama. Betul, kita punya pilihan. Oke, dari keluarga kita geser dikit ke pasangan hidup. Nah, ini juga katanya krusial banget. Seberapa signifikan sih pengaruh pasangan menurut data ini? Signifikan banget. Angkanya lumayan bikin kaget sih. Lebih dari 80% miliarder di studi terbaru itu setuju kalau pasangan yang suportif itu salah satu kunci sukses ekonomi mereka. 8 dari 10 loh. Wow, tinggi ya angkanya? Tinggi. Dan secara statistik juga mendukung. Pasangan menikah cenderung punya kekayaan bersih gabungan lebih tinggi. Malah, ada studi dari Ohio State University bilang perceraian itu bisa ngurangin kekayaan rata-rata sampai 77%. Wah, drastis ya? Banget. Makanya, kesamaan tujuan finansial, dukungan emosional, terus juga penting banget ini, kejujuran soal uang. Kayak cerita si Doug itu. Dia jujur soal utangnya yang $45.000 dan komitmen lunasin sebelum nikah. Itu vital. Jadi ya, pasangan itu bisa jadi mitra paling kuat atau malah jadi penghalang terbesar buat tujuan finansial kita. Bener banget. Selain faktor internal tadi, keluarga dan pasangan, ada juga tekanan dari luar nih, dari lingkungan sosial. Istilahnya mengimbangi tetangga atau keeping up with the Joneses gitu ya. Materi ini spesifik banget ngingetin soal bahaya tinggal di lingkungan yang terlalu kaya, yang tanpa sadar bisa dorong kita jadi konsumtif berlebihan. Pilihan tempat tinggal itu ngaruh ke pengeluaran ternyata. Iya, ada konsep bagus yang diangkat. Namanya ketidakpedulian sosial atau social indifference. Ini intinya sih kemampuan buat nggak gampang terpengaruh sama apa yang orang lain punya, apa yang mereka pakai, mobilnya apa, rumahnya gimana. Risetnya nunjukin sikap cuek positif ini ada hubungannya sama akumulasi kekayaan. Nggak peduli umur atau pendapatan. Jadi fokus aja ke tujuan sendiri, jangan ikut-ikutan lomba pamer. Nah, dan di zaman sekarang tekanannya nggak cuma dari tetangga sebelah rumah ya, tapi juga dari layar HP kita, media sosial. Menarik nih, miliarder di studi ini ternyata pakai waktu lebih sedikit buat main medsos dibanding mereka yang kekayaannya di bawah ekspektasi. Rata-rata cuma 9 jam seminggu buat kelompok PAU, itu yang jago ngumpulin kekayaan. Prodigious accumulators of wealth ya. Iya, betul. Sementara kelompok UAW yang under accumulators itu rata-rata 14 jam seminggu.
Mungkin pesannya di sini mereka yang PAU ini lebih sadar milih informasi apa yang masuk gitu ya. Kayaknya gitu, membatasi paparan ke gaya hidup orang lain yang bisa bikin iri atau pengen beli ini itu. Jadi lebih gampang fokus ke tujuan jangka panjang mereka sendiri. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat kita yang dengerin? Jelas banget ya kalau bangun kekayaan itu bukan cuma soal angka, bukan cuma gaji atau investasi, tapi juga soal siapa diri kita dibentuk dari kecil, siapa yang kita pilih jadi teman hidup, dan gimana kita nanggepin tekanan sosial baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Betul sekali. Pengaruh-pengaruh ini nyata adanya. Keluarga, pasangan, lingkungan. Dan seringkali kita nggak sadar itu ngebentuk keputusan finansial kita. Jadi, pertanyaannya mungkin, seberapa sadar sih kita sama pengaruh-pengaruh ini di hidup kita masing-masing? Memahami ini adalah langkah awal yang penting banget buat bisa ngendaliin dan ngarahin sesuai tujuan kita. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Dari semua pengaruh yang kita obrolin tadi, pola asuh, pasangan, teman, medsos, lingkungan, mana sih yang rasanya paling kuat ngebentuk kebiasaan dan keputusan finansial Anda sekarang? Dan yang lebih penting lagi, ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngebentuk pengaruh itu secara lebih sadar demi tujuan finansial Anda? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.